Dunia usaha kecil menengah di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kabar ngeri datang dari pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, di mana harga plastik kemasan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dilaporkan melonjak drastis hingga hampir 100%. Kenaikan yang mencapai 2 kali lipat ini membuat para pedagang semakin terjepit karena biaya operasional yang membengkak secara tidak masuk akal. Situasi ini bukan sekedar isu di satu titik, melainkan sudah menjadi fenomena nasional yang merata di berbagai wilayah. Sebagai contoh, di wilayah Kalimantan Utara atau Kaltara, para pengusaha retail dan UMKM di sana sedang menjerit karena harga plastik sudah naik sekitar 90%. Kondisi serupa juga terlihat di Tangerang, di mana para pelaku usaha terpaksa melakukan efisiensi produk habis-habisan agar bisnis mereka tetap bisa bernafas di tengah gempuran harga bahan baku yang kian mahal. Jika kita bedah lebih detail, kenaikan angka-angka di lapangan memang sangat mengkhawatirkan bagi dompet pedagang kecil. Berdasarkan data pantauan harga di tingkat pedagang, harga plastik kantong yang awalnya berada di kisaran Rp15.000 kini sudah melesat menjadi Rp23.000 per pak. Sedotan plastik pun tidak mau ketinggalan, harganya naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Lompatan paling ekstrim terjadi pada plastik kemasan, yang sebelumnya dihargai Rp36.000 kini melonjak hingga Rp60.000. Kenaikan ini memberikan efek domino yang nyata bagi konsumen harian. Bayangkan saja jika seseorang hobi membeli cilok seharga Rp500, kini biaya untuk plastiknya saja sudah terasa sangat membebani harga produk itu sendiri. Ujung-ujungnya, jika harga plastik terus meroket, pelanggan harus siap-siap membayar lebih mahal saat berbelanja di warteg atau membeli gorengan. Bahkan harga bungkusnya bisa jadi terasa lebih mahal dibandingkan harga makanannya. Masalahnya tidak berhenti pada harga yang mahal, tetapi juga pada ketersediaan barang. Saat ini, stok plastik di pasaran dilaporkan semakin terbatas. Kelangkaan ini memicu kenaikan harga yang bervariasi antara 30% hingga 60%. Bahkan di beberapa titik ada yang tembus hingga 2 kali lipat dari harga normal. Ada sebuah realitas pahit yang berkembang di kalangan pedagang saat ini. Harga plastik hari ini dianggap murah hanya karena ada ketakutan bahwa bulan depan harganya akan jauh lebih mahal lagi. Kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi nasional. Perlu diingat bahwa mayoritas ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor UMKM, di mana hampir 70% pelanggan bisnis plastik dalam negeri adalah mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Mengingat UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia dan menyerap 96% tenaga nasional, krisis plastik ini bukan lagi masalah sepele, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup jutaan orang. Jika UMKM banyak yang tumbang gara-gara biaya plastik yang tak terkendali, angka pengangguran di depan mata siap mengancam stabilitas nasional. Banyak dari kita mungkin merasa bingung kenapa urusan plastik bungkusan gorengan atau kantong belanja bisa mendadak bikin pusing 7 keliling. Ternyata, jawabannya tidak sesederhana masalah stok di gudang pasar lokal saja. Ada alasan teknis dan faktor geopolitik dunia yang sedang batuk, sehingga dampaknya terasa sampai ke dompet para pelaku UMKM di Indonesia. Plastik adalah saudara kandung minyak bumi. Langkah pertama untuk memahami krisis ini adalah dengan melihat apa sebenarnya bahan pembuat plastik itu. Banyak orang tidak menyadari bahwa hampir semua benda plastik yang kita sentuh hari ini merupakan hasil olahan minyak bumi. Dalam proses pengolahan minyak mentah atau crude oil, terdapat sebuah tingkatan hasil penyulingan yang disebut nafta. Nafta ini posisinya berada di tengah-tengah. Dia lebih ringan daripada aspal atau bahan bakar kapal, tapi sedikit di bawah bensin. Lewat proses kimia yang disebut polimerisasi, nafta ini diubah menjadi etilena dan propilena, yang kemudian menjadi butiran plastik untuk dicetak jadi botol, tas, hingga baju berbahan polyester. Jadi, kalau harga minyak mentah dunia naik, otomatis harga nafta akan ikut melonjak, dan ujung-ujungnya harga plastik pun ikut meledak. Selat Hormuz, urat nadi yang sedang terjepit. Lalu, kenapa harga minyak dan nafta ini bisa naik gila-gilaan? Masalah utamanya ada di peta dunia, tepatnya di Selat Hormuz. Selat kecil ini adalah jalur perdagangan paling krusial di dunia karena mengelola sekitar 20% dari total jalur keluar masuk minyak bumi secara global. Bayangkan, 1/5 kebutuhan minyak dunia bergantung pada keamanan selat ini.
Saat ini, ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat membuat jalur ini terancam. Sebelum konflik ini memanas, Selat Hormuz bisa dilewati hingga 20 juta barel minyak per hari. Namun, angka tersebut kini dilaporkan terus merosot. Gangguan di selat ini langsung menciptakan efek domino yang membuat pasokan nafta dunia menjadi langka. Akibatnya, negara-negara industri besar seperti Jepang dan Vietnam pun ikut panik karena harga bahan baku plastik mereka naik berkali-kali lipat. Titik lemah Indonesia, jebakan impor 50 triliun rupiah. Disinilah letak kerentanan Indonesia yang sebenarnya. Meskipun kita memiliki sumber daya alam, faktanya industri plastik kita masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Data industri menunjukkan bahwa sekitar 70% kebutuhan nafta sebagai bahan baku plastik Indonesia ternyata diimpor dari wilayah Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat kita sangat rapuh terhadap konflik geopolitik di sana. Bayangkan saja, setiap tahunnya Indonesia harus menghabiskan dana sekitar 2,9 miliar dolar AS atau setara dengan 50 triliun rupiah hanya untuk mengimpor polimer. Angka 50 triliun rupiah ini adalah jumlah yang fantastis untuk sesuatu yang kita gunakan dan buang setiap hari. Karena kita sangat bergantung pada impor dari wilayah yang sedang bergejolak, kenaikan harga minyak dunia di atas 90 dolar per barrel langsung menghantam industri dalam negeri. Inilah anatomi krisis yang sebenarnya. Selama kita masih bergantung pada impor nafta dan minyak dari Timur Tengah, maka nasib harga plastik di meja UMKM kita akan selalu ditentukan oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Pernahkah Anda membayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan negara kita hanya untuk urusan bungkus-membungkus? Jika selama ini kita menganggap plastik hanyalah barang murah yang bisa dibuang begitu saja, data terbaru justru menunjukkan kenyataan yang bikin geleng-geleng kepala. Indonesia ternyata harus menghadapi tagihan fantastis setiap tahunnya demi memenuhi kebutuhan plastik nasional. Angka yang bikin kantong bolong. Berdasarkan laporan analisis ekonomi tahun 2024, nilai impor polimer Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yaitu 2,9 miliar dolar AS. Polimer sendiri adalah bahan baku dasar, seperti butiran-butiran kimia yang nantinya diolah menjadi berbagai macam produk plastik yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari kantong kresek, botol minuman, hingga wadah makanan. Jika angka dalam dolar tersebut dikonversikan ke dalam mata uang kita, nilainya setara dengan kurang lebih 50 triliun rupiah setiap tahunnya. Bayangkan, uang sebanyak itu keluar dari kantong negara hanya untuk mendatangkan bahan baku plastik dari luar negeri. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, melainkan sebuah beban finansial nyata yang menunjukkan betapa besarnya ketergantungan kita pada pasokan global. Ketergantungan yang berbahaya. Kenapa nilai impor ini bisa mencapai 50 triliun rupiah? Jawabannya sederhana. Industri dalam negeri kita belum mampu memenuhi permintaan plastik yang sangat masif. Sebagian besar polimer yang kita impor terdiri dari jenis polietilen, PE, dan polipropilen, PP. Kedua jenis bahan inilah yang menjadi tulang punggung bagi kemasan produk-produk UMKM kita. Masalahnya, pengeluaran sebesar 50 triliun rupiah ini sangat rawan terganggu oleh situasi dunia. Karena bahan baku plastik ini berasal dari nafta yang merupakan turunan minyak bumi, maka setiap kali harga minyak dunia melonjak atau terjadi konflik di wilayah penghasil minyak seperti Timur Tengah, tagihan impor kita pun otomatis ikut membengkak. Dampaknya ke rakyat kecil. Mungkin kita bertanya-tanya, apa urusannya tagihan 50 triliun rupiah itu dengan saya? Jelas ada hubungannya. Ketika biaya impor polimer naik, harga bahan baku di tingkat pabrik dalam negeri pun akan terkerek naik. Hal inilah yang menyebabkan harga plastik kemasan di pasar-pasar tradisional melonjak hingga 2 kali lipat, seperti yang dirasakan para pedagang kecil belakangan ini. Sangat ironis, melihat Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, masih harus menyumbang 50 triliun rupiah ke luar negeri hanya untuk urusan polimer plastik. Ketergantungan finansial ini menjadi alarm keras bahwa kedaulatan industri kita, terutama yang menyokong sektor UMKM, masih sangat rapuh karena sangat bergantung pada pasokan impor. Tanpa adanya langkah serius untuk mengurangi ketergantungan ini, dompet negara dan dompet para pelaku usaha kecil akan terus tersandra oleh harga pasar global.
Banyak orang mungkin mengira kenaikan harga plastik hanyalah urusan kecil bagi para pedagang plastik di pasar. Padahal, jika kita telisik lebih dalam, fenomena ini sedang menciptakan efek domino yang sangat mengerikan bagi struktur ekonomi Indonesia. Ini bukan lagi soal kantong kresek yang naik harganya, tapi soal nasib jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor usaha kecil. Dilema si malakama bagi UMKM. Saat ini, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sedang berada di posisi yang sangat sulit atau kena syok ekonomi. Kenaikan harga plastik yang mencapai 2 kali lipat ini memaksa mereka menghadapi pilihan si malakama. Di satu sisi, jika mereka tetap mempertahankan harga jual produknya, mereka harus melakukan efisiensi super ketat yang seringkali memangkas keuntungan sampai habis. Di sisi lain, jika mereka menaikkan harga jual produk agar tidak gulung tikar, resikonya adalah pelanggan akan malas belanja karena merasa kemahalan. Bayangkan saja, untuk produk sederhana seperti cilok atau nasi bungkus, kenaikan harga kemasan plastik bisa membuat harga jualnya tidak lagi masuk akal bagi kantong pembeli harian. Sektor makanan jadi korban utama. Mengapa sektor makanan sangat berisik dalam masalah ini? Faktanya, industri kemasan plastik dalam negeri memang didominasi oleh pelaku pasar UMKM. Berdasarkan data, hampir 70% pembeli plastik di Indonesia adalah para pelaku usaha makanan dan minuman. Mulai dari penjual es teh plastik, ayam gepret, hingga warteg, semuanya sangat bergantung pada plastik sebagai alat bungkus utama. Jadi, setiap kali harga plastik batuk, sektor kuliner kita langsung demam tinggi. Pilar ekonomi yang mulai goyah. Kita tidak bisa menyepelekan masalah ini karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Stabilitas sektor ini sangat krusial karena kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto atau total nilai ekonomi yang dihasilkan negara kita mencapai angka 60%. Jika UMKM nyungsep gara-gara harga bahan baku plastik yang tak terkendali, maka angka pertumbuhan ekonomi nasional pun otomatis ikut merosot tajam. Ancaman pengangguran massal. Yang paling menakutkan dari krisis ini sebenarnya adalah masalah sosial di baliknya. Tahukah Anda bahwa sektor UMKM menyerap hingga 96% dari total tenaga kerja nasional di Indonesia? Artinya, hampir seluruh orang yang bekerja di negeri ini menggantungkan nasibnya pada bisnis berskala kecil dan menengah. Jika harga plastik terus melonjak dan tidak segera diatasi oleh pemerintah, banyak UMKM yang terancam bangkrut. Jika bisnis-bisnis ini tutup, maka ancaman PHK massal dan lonjakan angka pengangguran bukan lagi sekedar isapan jempol. Krisis plastik ini benar-benar menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi kita karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas lapangan kerja nasional. Pemerintah harus segera gerak cepat sebelum efek domino ini meruntuhkan ekonomi masyarakat bawah. Jika belakangan ini kita melihat para pedagang UMKM di Indonesia mulai mengeluh karena harga plastik yang mencekik, jangan buru-buru berpikir bahwa ini hanya masalah di negeri kita sendiri. Faktanya, dunia saat ini sedang dilanda badai plastik yang tidak pandang bulu. Mulai dari negara tetangga yang sedang berkembang hingga negara maju yang teknologinya sangat canggih, semuanya sedang berjuang menghadapi krisis yang sama. Jepang, harga melonjak hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apa yang terjadi di Jepang. Negara yang dikenal sangat teratur ini pun tidak luput dari kepanikan. Di sana harga plastik mengalami kenaikan yang sangat tidak masuk akal, bahkan mencapai 4 kali lipat dari harga biasanya. Penyebabnya, kelangkaan nafta, bahan utama pembuat plastik yang harganya terus meroket di pasar internasional. Dampaknya terasa langsung ke kehidupan sehari-hari warga Jepang. Bukan cuma harga botol plastik saja yang naik, tapi produk rumah tangga lainnya seperti botol deterjen, wadah makanan, hingga barang-barang kecil seperti ember dan gayung yang terbuat dari plastik, harganya ikut melambung tinggi. Para pengusaha di sana mulai pusing karena kenaikan harga ini sudah dianggap tidak logis lagi bagi operasional bisnis mereka. Vietnam, barang langka dan harga 3 kali lipat. Bergeser ke negara tetangga kita, Vietnam, situasinya ternyata lebih ekstrim lagi. Berdasarkan laporan berita setempat, krisis plastik di Vietnam bukan hanya soal harga yang mahal, tapi barangnya sendiri sudah mulai sulit dicari alias langka. Kenaikan harga di sana tercatat melonjak hingga hampir 3 kali lipat.
Para pedagang dan industri di Vietnam mulai kesulitan mendapatkan stok plastik kemasan, yang tentunya sangat mengganggu jalannya roda ekonomi di sana. Namun mungkin yang paling unik sekaligus mengkhawatirkan adalah kondisi di Korea Selatan. Di beberapa wilayah, plastik seolah-olah sold out atau menghilang dari pasaran. Warga Korea Selatan dilaporkan mulai merasa ketakutan karena mereka kesulitan membuang sampah. Kenapa bisa begitu? Ternyata stok plastik khusus untuk kantong sampah sudah semakin menipis. Akibatnya sampah-sampah mulai menumpuk di mana-mana karena warga tidak memiliki wadah plastik untuk membungkusnya. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika pasokan bahan baku plastik dunia terganggu, masalah yang muncul bukan hanya soal ekonomi, tapi bisa merembet ke masalah kebersihan dan lingkungan. Mengapa ini terjadi serempak? Pertanyaannya, kok bisa seluruh dunia kena dampak secara bersamaan? Jawabannya kembali lagi ke urat nadi perdagangan dunia di Selat Hormuz. Karena jalur pengiriman minyak bumi terganggu akibat konflik geopolitik, maka pasokan minyak dunia pun merosot. Mengingat plastik adalah saudara kandung minyak bumi lewat pengolahan nafta, maka ketika pasokan minyak tersendat, produksi plastik global pun langsung rontok. Krisis ini menunjukkan bahwa dunia memang sudah sangat kecanduan minyak bumi dan plastik, baik itu pedagang cilok di Indonesia, ibu rumah tangga di Jepang, atau warga di Korea Selatan, semuanya saat ini sedang merasakan pedasnya harga plastik akibat gejolak yang terjadi di belahan dunia lain. Inilah realita badai global yang sedang kita hadapi bersama. Melihat kondisi plastik yang harganya makin gak masuk akal dan bikin UMKM menjerit, pemerintah Indonesia ternyata nggak tinggal diam. Kabar baiknya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin laporkan sedang gerak cepat alias gercep melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menyelamatkan nasib para pelaku usaha kecil di tanah air. Fokus utamanya cuma satu, gimana caranya supaya kita nggak lagi bergantung cuma pada satu wilayah saja untuk urusan bahan baku plastik. Nggak mau terus-terusan tersandera Timur Tengah. Selama ini, kita memang sangat bergantung pada pasokan bahan baku plastik atau nafta dari wilayah Timur Tengah. Begitu Selat Hormuz bergejolak, ekonomi kita langsung kena imbasnya. Belajar dari situasi ini, pemerintah kini mulai serius menjalankan strategi diversifikasi pemasok. Tujuannya supaya rantai pasok bahan baku industri kita tetap terjaga, sekalipun ada konflik perang di satu titik dunia. Saat ini, Kemenperin dikabarkan mulai melirik dan mencari supplier nafta baru dari berbagai negara alternatif, mulai dari India, negara-negara di Afrika, hingga Amerika Serikat. Langkah ini dianggap krusial agar Indonesia punya ban serep dalam urusan bahan baku. Jadi kalau satu jalur terhambat, produksi plastik dalam negeri nggak akan langsung mati total. Belajar dari strategi negara lain, Indonesia sebenarnya sedang mencoba meniru langkah cerdas yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China. China dikenal sangat handal dalam mendiversifikasi sumber energi dan bahan baku mereka. Mereka nggak cuma belanja dari satu tempat, tapi menyebar ke Venezuela, Iran, Rusia, Kanada, hingga Meksiko. Jadi ketika ada satu jalur perdagangan yang ditutup, negara mereka nggak langsung lumpuh. Harapannya, Indonesia juga bisa punya ketahanan yang sama kuatnya dalam menghadapi krisis global. Namun kita juga harus realistis bahwa mencari jalur baru ini punya tantangan tersendiri terutama soal biaya. Jika biasanya kita impor dari Timur Tengah, kapal cuma butuh waktu sekitar 14-15 hari untuk sampai ke Jakarta, jalur alternatif ini bisa makan waktu lebih lama. Sebagai contoh, jika kita harus impor dari Afrika, waktu pengirimannya bisa melonjak sampai 50 hari atau hampir 2 bulan. Selain waktu pengiriman yang lebih lama, masalah efisiensi pelabuhan di negara-negara baru tersebut juga menjadi pertimbangan karena bisa berdampak pada kenaikan biaya pengiriman atau shipping. Harapan untuk UMKM. Meskipun ada tantangan soal biaya dan waktu, langkah pemerintah untuk mencari pemasok baru ini tetap menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Dengan adanya jaminan ketersediaan barang di luar jalur Timur Tengah, diharapkan stok plastik di pasar kembali stabil dan harga nggak makin liar. Pemerintah berharap dengan amannya pasokan nafta dari jalur-jalur alternatif ini, sektor UMKM yang menyumbang 60% PDB kita bisa perlahan pulih dan nggak perlu melakukan PHK massal hanya karena masalah plastik. Sekarang tinggal kita pantau seberapa cepat jalur alternatif ini bisa benar-benar mengalirkan bahan baku ke pabrik-pabrik di Indonesia. Di tengah pusingnya para pelaku UMKM menghadapi harga plastik yang terus melonjak, muncul sebuah pertanyaan besar.
Adakah solusi jangka panjang agar kita tidak terus-menerus bergantung pada minyak bumi dan impor? Jawabannya sebenarnya ada di depan mata kita, yakni plastik ramah lingkungan atau plastik hijau yang berbahan dasar organik. Namun, seperti pepatah, ada harga ada rupa. Jalan menuju inovasi hijau ini ternyata masih terganjar realita ekonomi yang cukup pahit. Potensi besar dari tanah air. Indonesia sebenarnya punya modal kuat untuk menciptakan plastik masa depan. Kita memiliki kekayaan alam seperti singkong dan rumput laut yang bisa diolah menjadi kantong plastik yang mudah terurai dan tidak mengandung racun mikroplastik. Dari sisi produksi, Indonesia bukanlah pemain kecil. Kita menduduki peringkat kelima sebagai produsen singkong terbesar di dunia dengan hasil mencapai 18 juta ton per tahun. Dengan bahan baku sebanyak itu, secara teori kita sangat mampu menjadi raja plastik hijau dunia. Jurang harga yang bikin geleng kepala. Namun, tantangan terbesarnya adalah masalah isi dompet. Mari kita bandingkan harganya secara jujur. Plastik yang berbahan dasar minyak bumi saat ini memang sangat murah karena proses produksinya yang sudah sangat masif dan efisien. Satu lembar kantong plastik biasa hanya dihargai sekitar 100 hingga 500 rupiah saja. Bandingkan dengan plastik berbahan singkong. Karena teknologinya masih baru dan produksinya belum berskala raksasa, harga per lembarnya bisa mencapai 1.000 hingga 5.000 rupiah. Bagi pelanggan atau pedagang kecil, memilih antara plastik seharga 100 dengan 5.000 rupiah adalah pilihan yang sangat mudah, meski mereka tahu plastik singkong lebih sehat untuk bumi. Inovasi ini sulit bersaing selama biaya produksinya masih 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan plastik berbasis minyak bumi. Ironi di negeri singkong. Ada lagi kenyataan yang lebih ironis. Meskipun Indonesia adalah produsen singkong peringkat 5 dunia, negara kita ternyata masih hobi mengimpor singkong atau pati ubi kayu dari luar negeri. Data menunjukkan bahwa nilai impor pati ubi kayu kita mencapai 73 juta dolar AS atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Kenapa kita harus impor? Masalahnya ada pada efisiensi. Petani di luar negeri seperti di Thailand atau Nigeria sudah banyak menggunakan mekanisasi, mesin hingga robot untuk menanam singkong dalam skala besar. Hal ini membuat harga singkong mereka jauh lebih murah dibandingkan singkong hasil petani lokal kita yang masih dikerjakan secara manual. Akibatnya, industri yang ingin membuat plastik hijau di dalam negeri pun seringkali memilih menggunakan bahan baku impor agar harganya tidak semakin melambung. Pilihan di masa depan. Pada akhirnya, transisi menuju plastik hijau adalah sebuah dilema besar. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Terus menggunakan plastik murah berbasis minyak bumi yang merusak lingkungan dan harganya disetir oleh konflik di Timur Tengah, atau beralih ke plastik organik yang lebih sehat tapi harganya sangat mahal bagi UMKM. Tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk menurunkan biaya produksi bahan baku lokal dan mendorong mekanisasi pertanian singkong, plastik hijau akan tetap menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh pedagang cilok atau warteg. Inovasi memang kunci masa depan, namun realita harga adalah penentu apakah inovasi tersebut bisa bertahan di tangan rakyat kecil. Apakah Anda merasa kenaikan harga plastik ini sudah mulai mempengaruhi harga jajanan favorit Anda sehari-hari?